mystery of human existence lies not in just staying alive, but in finding something to live for. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky adalah salah satu novelis paling berpengaruh dalam 200 tahun terakhir. Ide-idenya sangat menandai gerakan modernisme, eksistensialisme, teologi, dan kritik sastra, serta berbagai sekolah psikologi. Demikian pula karyanya dianggap profetik karena ketepatannya dalam memprediksi kebangkitan kaum revolusioner Rusia ke tampuk kekuasaan. Lahir di Moskow pada tahun 1821, Dostoyevsky diperkenalkan pada sastra sejak usia dini melalui dongeng, legenda, dan juga buku-buku oleh penulis Rusia serta penulis mancanegara. Ibunya meninggal dunia pada tahun 1837 ketika ia berusia 15 tahun dan juga di waktu yang sama ia meninggalkan sekolah untuk masuk ke Akademi Teknik Militer Nikolayev. Pada tahun berikutnya, di tahun 1838, ayahnya meninggal dunia karena stroke apoplektik. Setelah kematian ayahnya, Dostoyevsky melanjutkan studinya, lalu lulus dan memperoleh pangkat kadet insinyur. Kelulusannya memberinya hak untuk tinggal jauh dari akademi militer. Pada pertengahan 1840-an, ia menulis novel pertamanya yang berjudul Poor Folk, yang membuatnya masuk ke dalam lingkaran sastra Saint Petersburg. Dostoyevsky merasa bahwa karir militernya akan membahayakan karir sastra yang sekarang sudah mulai berkembang. Karena itulah, ia mengundurkan diri dari posisinya di institusi militer. Tak lama kemudian, ia menulis novel keduanya yang berjudul The Double. Novel tersebut muncul di Journal Notes of the Fatherland pada Januari 1846 sebelum diterbitkan di bulan Februari. Pada waktu yang sama pula, Dostoyevsky mulai mengenal sosialisme melalui tulisan-tulisan para pemikir Prancis, seperti Fourier-Cabet, Proudhon, dan Saint-Simon. Dari tahun 1846 hingga 1848, ia merilis beberapa cerita pendek di majalah Annals of the Fatherland, termasuk Mr. Prokharchin, The Landlady, A Weak Heart, dan White Nights. Pada tahun 1849, ia ditangkap karena tergabung dalam kelompok sastra yang membahas buku-buku terlarang dan kritis terhadap Tsar Rusia. Ia kemudian dijatuhi hukuman mati, tetapi urung dilaksanakan pada saat-saat terakhir. Setelah itu, ia dipenjara selama 4 tahun di penjara Siberia sebelum menjalani kegiatan wajib militer selama 6 tahun di pengasingan. Pada Februari 1867, Dostoyevsky menikah dengan Anna Snitkina di Katedral Trinity, Saint Petersburg. Setelah menikah, mereka dikaruniai anak pertama bernama Sofia. Namun bayi tersebut meninggal karena radang paru-paru 3 bulan kemudian. Lalu Anna menceritakan bagaimana Dostoyevsky menangis dan terisak seperti seorang wanita yang putus asa. Selanjutnya pada tahun 1869, Dostoyevsky dikaruniai anak kedua. Lalu di tahun 1875, Anna melahirkan putra ketiganya bersama Dostoyevsky di Staraya Russa. Pada tahun-tahun berikutnya, Dostoyevsky bekerja sebagai jurnalis dengan menerbitkan dan mengedit beberapa majalah miliknya sendiri dan A Writer's Diary. Ia kemudian melakukan perjalanan keliling Eropa Barat dan mulai kecanduan judi yang menyebabkannya mengalami kesulitan keuangan. Selama beberapa waktu, ia bahkan harus mengemis uang. Tetapi akhirnya ia menjadi salah satu penulis Rusia yang paling banyak dibaca serta sangat dihormati. Buku A Writer's Diary mencakup banyak esai dan juga beberapa cerita pendek tentang masyarakat, agama, politik, dan juga etika. Koleksinya terjual lebih dari 2 kali lipat lebih banyak dari buku-buku sebelumnya. Di tahun 1881, Dostoyevsky meninggal dunia karena serangan epilepsi. Ia dikebumikan di pemakaman Tikhvin di biara Alexander Nevsky dekat penyair favoritnya Nikolai Karamzin dan Vasily Zhukovsky. Sebelum meninggal, Dostoyevsky menyampaikan kata-kata terakhirnya kepada sang istri yaitu Anna.
Ingat, Ana, aku selalu mencintaimu dengan penuh semangat dan tidak pernah tidak setia padamu, bahkan dalam pikiranku. Tulisan-tulisan Dostoyevsky dibaca sangat luas, baik di dalam maupun di luar Rusia. Tulisannya juga telah mempengaruhi banyak penulis setelahnya, seperti Alexander Solzhenitsyn dan Anton Chekhov. Kemudian filsuf Friedrich Nietzsche dan Jean-Paul Sartre. Ia juga mempengaruhi munculnya eksistensialisme dan Freudianisme. Saya Brenda Iskarina, Selvi Anggriani, dan Fiskadi Astuti melaporkan. Holopis Channel bersama untuk Indonesia.